Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di sini saya masuk ke bab 10, Yaitu command line tips and trick berbasis Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, materi apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini ada yang pertama mulai dari menggabungkan beberapa komen, kedua tab completion, ketiga history, keempat comment shortcut. Nah, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Oke teman-teman, di sini kalian bisa masuk ke bagian terminal pada CLI. Nah, langsung saja saya akan mengecek file apa saja yang ada di dalam direktori saya sekarang. Kita berikan perintah ls. Nah, di sini itu ada direktori dir A dan direktori dir B. Nah, saya akan mengecek direktori dir A. Di dalamnya itu ada apa saja dengan perintah ls dir A, lalu enter. Nah, di dalam dir A itu terdapat a.txt, dir new, dan dir G. Lalu di dir B itu terdapat apa? Kita bisa cek juga dir B dan enter. Nah, di dir B itu hanya ada satu, yaitu dir H. Nah, saya akan menggabungkan dua komen di dalam satu line. Nah, gimana sih caranya? Jadi kita itu bisa ketikkan ls dir A titik koma ls dir B, lalu enter. Nah, ini sama seperti tadi, ada a.txt, dir new, dan dir G. Lalu di dir B ada dir H. Nah, di sini untuk lebih detailnya kita gunakan perintah ls min rr-nya itu R besar atau R kapital. Nah, lalu dir A dan kita enter. Nah, di sini itu di dalam dir A itu terdapat dua file dan satu direktori. Nah, di dalam dir A itu ada a.txt, lalu dir new, dan dir G. Nah, di dalam dir G itu terdapat dir C. Tetapi di dalam dir C itu tidak ada apa-apa atau kosong. Nah, kita lanjut mengecek pada dir B. Sama seperti tadi, perintahnya menggunakan R besar atau kapital, lalu dir B, dan kita enter. Nah, di dalam dir B itu terdapat dir H. Nah, di dir H itu terdapat dua file, yaitu a.txt dan b.txt. Tetapi di dalam a.txt itu tidak ada apa-apa atau kosong, sama juga di b.txt itu kosong. Di sini saya akan menggabungkan dua komen, detail dir A dan detail dir B, dengan perintah ls min r dir A titik koma ls min r dir B, lalu enter. Nah, di sini ada dir A itu ada dua file dan satu direktori, ada a.txt, dir new, dan dir G. Di dalam dir G ada dir C. Di dalam dir C itu kosong ya teman-teman. Lalu untuk dir B itu ada dir H, dan di dalam dir H ada a.txt dan b.txt. Nah, jadi gitu ya caranya menggabungkan dua komen di dalam satu line. Dan di sini juga ada komen penting, yaitu clear ya teman-teman. Clear itu digunakan untuk menghapus komen yang tadi sudah kita lakukan. Kita clear saja. Nah, ini sudah kita enter. Nah, sudah bersih ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu tab completion. Nah, apa sih tab completion itu? Jadi tab completion itu adalah cara kita memasukkan komen tapi tidak secara full. Jadi kita akan masukkan sedikit komen, lalu kita akan menggunakan tab untuk komen yang lebih fullnya. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke bagian terminal saja.
Ini saya sudah di bagian terminal, lalu saya akan ls. Di sini itu ada banyak direktori ya teman-teman. Contohnya di sini saya akan masuk ke direktori dokumen dengan perintah cd doc, lalu kita tab. Nah, ini sudah full ya teman-teman perintahnya. Itu yang dinamakan tab completion. Saya akan mencontohkan lagi dengan perintah cd lalu tab. Nah, ini ya yang dinamakan cd templates. Lalu kita coba enter ya teman-teman. Nah, ini kita sudah di direktori templates. Kita akan keluar yaitu dengan cd titik 2, lalu kita enter. Nah, ini sudah keluar. Saya juga akan memberikan perintah cd d. Nah, tetapi tidak bisa ya teman-teman, karena cd d itu masih banyak kemungkinannya seperti desktop, dir A, dir B, dokumen, download, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus memberikan perintah yang lebih detail seperti cd des lalu tab. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke direktori download dengan cara cd dov, kita tab. Nah, ini sudah bisa download. Coba kita masuk ya teman-teman. Nah, sudah masuk ke direktori download. Jadi tab completion itu tidak perlu memasukkan komen secara full. Kita tinggal mengetikkan seperti awalan dari kata direktori yang akan kita masuki. Kita akan keluar ya teman-teman dengan cd titik 2. Oke, jadi seperti itu. Masuk ke materi ketiga saja langsung. Oke, masuk ke materi ketiga yaitu history. Apa sih history itu? Jadi history adalah ketika kita memasuki komen ke dalam Linux kita. Komen history ini dia akan menampilkan history konfigurasi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kita bisa langsung ke bagian terminal saja ya teman-teman. Sini saya sudah berada di terminal. Lalu kita kasih perintah history, lalu enter. Nah, di sini tuh ada history yang tadi saya sudah lakukan ya teman-teman. Ini. Lalu di sini itu ada juga perintah tanda seru. Tanda seru ini itu digunakan untuk apa sih? Jadi tanda seru ini itu digunakan untuk kita tanpa masukkan nama, cukup dengan nomornya saja. Contohnya di sini saya akan masukkan ke cd yang mana yang kita cari dulu. Nah, ini cd download saja yaitu 141. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ya teman-teman ke cd download. Sekarang kita keluar saja dengan perintah cd titik 2 lalu enter. Nah, di sini juga ada tanda seru 2. Nah, tanda seru 2 ini itu digunakan untuk apa sih? Jadi tanda seru 2 ini tuh digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Saya akan coba ke cd d. Nah, di sini itu saya masuk ke bagian cd download. Lalu kita enter. Nah, lalu kita clear saja. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita coba kasih tanda seru 2. Nah, kita enter. Nah, ini hilang ya teman-teman atau tidak bisa. Kenapa hilang atau tidak bisa? Karena sebelumnya kita masuk ke download lalu kita kasih perintah clear, jadi tidak bisa. Coba kita ke history. Nah, ini ya teman-teman, tadi itu saya kasih perintah clear, jadi tidak bisa. Maka dari itu kita keluar dulu lalu enter. Nah, di sini juga ada perintah tanda seru C. Nah, kita enter. Kita masukkan tanda seru dan huruf C itu. Di sini muncul cd titik 2 karena sebelumnya saya masuk ke cd titik 2, jadi dia akan masuk ke home directory saya. Jadi untuk cd dia akan masuk ke home ya teman-teman. Lanjut ke materi terakhir, masuk ke materi keempat ya teman-teman, yaitu command shortcut.
Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bagian terminal ya. Nah, di sini itu ada juga shortcut yaitu CTRL plus A, lalu CTRL plus E. Nah, CTRL A dan CTRL E itu apa sih bedanya? Jadi kalau CTRL A itu digunakan untuk kembali ke awal teks, sedangkan CTRL E itu digunakan untuk melanjutkan teks. Jadi di sini saya akan coba contohkan dengan ketik download. Lalu di sini itu biasanya kan kalau masuk directory download itu kita ls dulu, tetapi di sini saya lupa. Nah, jadi kita bisa gunakan shortcut CTRL A. Nah, ini sudah kembali ke awal, lalu kita ls. Nah, untuk kembali melanjutkannya kita bisa CTRL E. Nah, ini sudah bisa melanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini itu juga ada perintah CTRL W. Selain CTRL A dan CTRL E itu terdapat juga perintah CTRL W. Nah, CTRL W itu digunakan untuk menghapus teks sebelum memasukkan shortcut W. Jadi tadi di sini saya sudah ls download. Nah, coba kita CTRL W. Nah, ini kata downloadnya hilang ya teman-teman karena sudah dihapus. Ada juga shortcut command yaitu CTRL R. Nah, CTRL itu digunakan untuk mencari kita ingin masuk kemana. Contohnya di sini kita bisa klik CTRL R. Nah, ini kita bisa search saja mau cari apa dan kemana. Saya akan coba city titik 2. Nah, kita enter di sini. Nah, ini kita masuk ke home ya teman-teman. Nah, di sini kita keluar saja. Lalu di sini juga ada perintah CTRL L digunakan untuk menghapus atau sama juga dengan clear. Kita coba CTRL L. Nah, sudah ya teman-teman, sama dengan clear atau CTRL L itu untuk menghapus ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.